Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan meneruskan pembahasan kemarin tentang manajemen ya. Manajemen, bagaimana definisi, bagaimana proses dari manajemen itu sendiri. Kalau kemarin kita terakhir itu kita sudah belajar tentang proses manajemen ya, tentang perencanaan ya. Prosesnya itu ada merencanakan, kemudian mengorganisasikan ya, kemudian mengarahkan, hingga tahap terakhir dalam proses manajemen itu ada pengawasan. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang organisasi itu. Sebelumnya kita harus tahu dulu sumber-sumber daya organisasi itu apa saja ya. Organisasi itu merupakan sebuah elemen yang terdiri dari beberapa objek ya. Yang pertama adalah sumber daya manusia itu sendiri. Jadi orang ya, manusia, individu itu bagian dari sumber daya organisasi ya. Biasanya sumber daya manusia ini bisa juga berkaitan dengan kemampuan dia, skill ya, kemudian pengetahuan dia, kemudian sikap dia ya, itu bisa masuk dalam sumber daya manusia ini di dalam organisasi. Kemudian sumber daya organisasi selain SDM itu adalah bahan ya. Bahan di sini maksudnya adalah sebelum sebuah organisasi itu kan pasti punya sebuah produk, pasti punya sebuah output ya. Tergantung di bidang apa organisasi itu bekerja begitu. Lah, sebelum output itu dihasilkan pasti ada yang namanya bahan ya, bahan. Ya. Contoh sebuah HMJ begitu ya, misalnya, maka bahannya ya pengetahuan kalian, skill kalian gitu. Kerjasama kalian itu berupa bahan, karena HMJ itu kan berupa organisasi yang non-profit sifatnya, berupa jasa begitu, berupa skill, maka bahannya adalah ya pengetahuan di dalam setiap individu itu sendiri. Kemudian ada namanya sumber daya organisasi yang namanya peralatan modal. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi yang sifatnya menghasilkan profit atau keuntungan, maka akan ada yang namanya peralatan. Maka alat itu digunakan untuk memproses bahan tadi. Memproses bahan dari yang bahan mentah kemudian menjadi bahan jadi ya. Semisal nih pabrik furniture, pabrik mebel, itu kan bahannya dari kayu. Kayu diolah menggunakan peralatan modal, kemudian akan menjadi sebuah output. Outputnya apa? Ada kursi, ada meja, ada sofa, dan lain sebagainya. Itu peralatan. Kemudian di situ juga ada yang namanya teknologi ya. Zaman sekarang di sebuah organisasi mau tidak mau akan menggunakan yang namanya teknologi, apapun itu ya. Organisasi masyarakat di desa pun pasti akan menggunakan sebuah teknologi. Contoh ringan saja, organisasi tentang rukun tetangga gitu. Kalau ketua RT itu akan mengumumkan ada rapat, ada jaga pos kampling, itu akan menggunakan teknologi WhatsApp untuk pengumuman, menyebarkan informasi. Begitu.
Kemudian ada yang namanya, yang terakhir itu adalah informasi ya. Nah ini, informasi itu sifatnya sangat dibutuhkan di dalam organisasi itu sendiri. Ya, karena apa? Basic dari sebuah pengetahuan itu ya informasi itu. Sebuah organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan langgeng jika dia tidak mempunyai basic knowledge ya, knowledge pengetahuan ya. Dan pengetahuan itu bersumber dari sebuah informasi. Maka apapun organisasinya pasti akan mempunyai yang namanya informasi ya. Entah itu informasi yang sifatnya sifatnya profit ataupun tidak profit begitu. Itu ya. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat bagaimana sih proses manajemen itu ya. Proses manajemen yang sesungguhnya. Di proses manajemen itu ada yang namanya manajer. Ya, manajer. Kemarin saya bilang pasti akan ada yang namanya pemimpin gitu ya. Ada pimpinan, ada bos, ada leader. Nah, dalam hal ini adalah manajer ya. Semisal di dalam organisasi itu ada manajernya. Maka manajer itu akan melakukan 4 proses untuk mengelola organisasi. Yang pertama tadi ya, yang kemarin minggu lalu kita bahas, jadi merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengarahkan dan mengawasi. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai cita-cita atau visi sebuah organisasi itu sendiri. Ya. Nih. Oke, sekarang kita coba bahas tentang definisi dari organisasi. Organisasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, organization, yang ambil dari bahasa Yunani, organon, yang berarti sebagian atau susunan dalam binatang atau tumbuhan. Ya. Selain organon, berarti juga alat ya, jadi alat ya. Jadi organisasi itu bisa diartikan sebagai sebagian ataupun sekelompok ataupun susunan, atau bisa juga sebagai alat. Sedangkan to organize ya artikan menyusun atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang mempunyai tugas khusus. Jadi kenapa kalau kita itu bisa disebut dengan organisasi? Karena kita itu terdiri dari beberapa orang yang setiap orang itu punya tugas masing-masing gitu ya. Punya tugas khusus gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi dari Kertonegoro pengertian definisinya. Organisasi suatu kesatuan sosial yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi kesatuan sosial, ya, kehidupan kesatuan sosial yang memiliki 3 sifat. Ya. Sifat yang pertama, sebuah organisasi selalu mempunyai tujuan. Jadi selalu punya visi misi, pasti punya visi misi. Ya. Yang kedua, organisasi terdiri dari manusia-manusia. Nah ini, organisasi terdiri dari manusia-manusia. Kalau tidak manusia gimana Pak? Semisal makhluk hidup seperti tumbuhan, mereka tidak akan bisa berorganisasi karena mereka tidak punya akal. Ya. Hewan tidak punya akal. Hewan hanya punya nafsu. Kemudian sifat organisasi itu berbentuk struktur yang sistematis yang menatur per anggotanya. Jadi organisasi itu akan punya yang namanya struktur yang sistematis. Struktur itu apa? Struktur itu begini ya. Sebuah penempatan
manusia-manusia untuk mengatur sesuatu, ya, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sekelompok manusia yang tujuannya untuk mengatur dan mencapai tujuan tertentu. Nah, itu struktur ya. Struktur itu kalau semisal kalian dalam kelas itu kan ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Kalau di HMG pun sama begitu ya. Sekarang ada namanya PJ mata kuliah ya. Jadi yang bertanggung jawab menghubungi dosennya ketika jam perkuliahan itu ya bagian dari struktur organisasi. Ya, kalian sudah menerapkan itu sebenarnya, cuma tidak kerasa mungkin ya. Oke. Ini sekarang prinsip-prinsip manajemen ya. Ya. Prinsip manajemen menurut pandangan Henry Fayol. Menurut Henry Fayol membagi sebagai berikut ya. Prinsip pembagian kerja harus diterapkan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi setiap anggota di dalam organisasi itu pasti punya kecerdasan ataupun pengetahuan yang berbeda-beda. Ya, pasti itu ya. Kalaupun sama, pasti tidak sama persis ya. Pasti akan ada perbedaan. Setiap jenis lapangan kerja membutuhkan tenaga ahli yang berbeda-beda. Jadi setiap lapangan kerja membutuhkan tenaga ahli yang berbeda-beda. Ya. Pasti itu ya. Setiap organisasi apapun pasti akan membutuhkan spesifikasi bidang kerja, spesifikasi bidang pekerjaan. Gitu. Kemudian setiap pekerja memiliki pengalaman kerja yang berbeda-beda. Jadi setiap pekerja pasti punya pengalaman pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya kalian itu kan jangankan pengalaman kerja ya. Pengalaman kalian yang lulusan SMA dengan SMK dengan aliyah pasti akan berbeda-beda. Sama halnya dengan bidang pekerjaan, pasti setiap orang punya pengalaman tersendiri di dalam kehidupannya. Begitu. Mentalitas pekerja yang berbeda-beda, mentalnya pasti berbeda ya. Mentalnya pasti berbeda. Kemudian penggunaan waktu yang berbeda ya, pasti ya. Setiap orang pasti punya bagaimana memanage sebuah waktu ya. Memanage sebuah waktu. Kemudian latar belakang kehidupan seperti sosial, ekonomi dan kebudayaan yang berbeda. Nah, latar belakang kebudayaan itu nantinya akan mempengaruhi juga terhadap proses dia berorganisasi, proses dia menjalani kehidupan. Jadi begitu. Kemudian otak dan tingkat pendidikan. Lah ini juga berbeda ya. Tingkat pendidikan itu secara tidak langsung juga mempengaruhi bagaimana orang itu berorganisasi. Ada organisasi yang sifatnya pokok dadi gitu ya. Ada juga organisasi yang diatur sangat rinci ya, hingga orang itu merasa semua sudah selesai ya. Karena sudah ditangani oleh bagiannya masing-masing begitu. Ya. Karena sudah ditangani oleh bagiannya masing-masing. Oke. Nah, sekarang